Om Swastiastu, kami kelompok 7 kelas 9J dari SMP Negeri 1 Denpasar. Guru pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Di video kali ini, saya akan membahas tentang poin 27 yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Putu Kikendria Wilaksini, absen 39 sebagai ketua kelompok. Yang kedua, yaitu Fernanda Santika Lidela, absen 9 sebagai wakil ketua kelompok. Yang ketiga, yaitu Cokorda Alit Darmayuda, absen 7 sebagai anggota 1. Dan yang terakhir, yaitu Pande Putu Abirama Dewantara, absen 35 sebagai anggota 2. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, setelah kita ketahui apa itu perdagangan internasional, sekarang kita akan bahas poin utama dari materi ini, yaitu faktor yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul latar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain yang berbeda. Perbedaan inilah yang akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam yang disebut keunggulan absolut atau absolute advantage. Nah, keunggulan absolut itu sendiri adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang kedua, ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut comparative advantage. Yang keempat, ada perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga, keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, perbedaan selera, transportasi antar negara, pemenuhan kebutuhan nasional, keinginan meningkatkan pendapatan negara, kondisi iklim yang berbeda, keinginan memperluas pasar, adanya kelebihan produk, keinginan menjalin kerjasama yang lebih, era globalisasi, perbedaan kondisi geografis, dan ingin memperoleh dukungan dari negara lain. Kesimpulan yang saya peroleh dari pembahasan ini adalah perdagangan internasional muncul karena dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain berbeda. Di masa pandemi ini, kita juga harus benar-benar peduli pada kesehatan kita agar kita terhindar dari virus COVID-19.
Berikut adalah tips untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Cucilah tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Yang kedua, menjaga physical distancing. Jagalah jarak tidak kurang dari 1 meter antara kamu dan temanmu. Yang ketiga, hindari menyentuh muka, mata, hidung, dan mulut karena tangan menyentuh banyak benda dan dapat membawa virus. Yang terakhir, jika kamu terserang demam, batuk, dan sulit bernafas, segera cari perawatan medis. Tetap diam di rumah jika kamu merasa tidak sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penyampaian. Saya tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om.